Nurholis bin Junaid Sliag Indramayu, Abdullah bin Abdul Wahid Rancawuluh Bulakamba Brebes, dan Najmuddin bin Komarudin Tanjakan Kerangkeng Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai inna wa akhwatuha, kita tidak boleh hanya fokus pada bentuk dan fungsinya saja, tetapi juga pada pengamalan yang dimilikinya. Inna wa akhwatuha adalah sebagian dari amin nawasihul ibtida yang mempunyai pengamalan tangsibul isma wa tarfaul khobar. Menasobkan kalimah isim dan merofa'kan khobar. Contohnya seperti pada potongan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yakni bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Mahalu syahid, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Inna sebagai amil nawasil ibtida yang menasobkan lafzul jalalah sebagai isimnya dan merofa'kan lafaz ghaniyun sebagai khobarnya. Pada penggalan ayat tadi, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak butuh kepada seluruh makhluk. Artinya ibadahnya makhluk tidak memberi manfaat dan maksiatnya tidak memberi kerugian kepada Allah sama sekali. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Padahal lafaz al-mu'minuna ini dimasuki inna yang beramal menasubkan isim dan merofakkan khobar. Mengapa tidak dinasobkan? Sebenarnya kasus ini telah jauh-jauh hari diantisipasi oleh seorang cendekiawan muslim asal Andalus yang sekarang lebih dikenal dengan kota Sevilla di negara Spanyol bernama Ibnu Malik. Cendekiawan bakar linguistik itu berkata, wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amalu wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amalu. Mempertemukan ma dengan inna wa akhwatuha itu membatalkan pengamalannya. Akan tetapi terkadang ada yang masih tetap beramal. Nah, inilah jawaban dari permasalahan Anda tadi. Lafaz al-mu'minun tetap dalam kondisi rofa, kendati pun kemasukan inna. Karena bertemunya inna dengan ma zaidah itu membatalkan pengamalan inna terhadap isim yang dimasukinya. Kang Abdullah, saya mau bertanya. Lantas apa alasan ma zaidah mencegah pengamalan inna wa akhwatuha? Alasannya karena ma zaidah menghilangkan kekhususan inna masuk pada kalimat isim. Jadi ketika ada inna wa akhwatuha bertemu dengan ma zaidah, maka bisa masuk pada kalimat isim maupun kalimat fi'il. Mana bukti innama bisa masuk pada kalimat fi'il? Buktinya adalah potongan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan moralitas kemanusiaan yang luhur. Mahallu syahid lafaz innama bu'istu. Inna di sini hilang kekhususannya untuk masuk pada kalimat isim karena bertemu dengan ma zaidah. Sehingga bisa masuk pada kalimat fi'il bu'istu. Berarti dengan sebab inilah ma zaidah juga bisa disebut dengan ma kafah. Karena kafah sendiri berarti mencegah. Dari dua contoh tadi terdapat ibroh yang bisa kita ambil. Ayat Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Artinya persaudaraan sama pemeluk Islam yang harus selalu dijaga. Di kalangan Nahdliyin kita juga mengenal dua ukhuwah yang lain. Yakni ukhuwah wataniyah. Persaudaraan sama bangsa. Dan ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sama umat manusia. Dengan mengemukakan tri ukhuwah ini berarti Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa Islam mengajarkan persaudaraan dengan segala kelompok manusia. Baik kelompok seagama, kelompok sebangsa maupun kelompok global sama manusia. Dan ukhuwah dapat terwujud dengan adanya moralitas kemanusiaan yang luhur senada dengan misi diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Artinya bahwa Islam menempatkan akhlakul karimah, budi pekerti mulia pada tempat yang sangat tinggi. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk membina akhlak yang mulia. Ketika akhlak mulia terbina, maka ukhuwah bisa terjaga. Perlu digarisbawahi terkadang inna wa akhwatuha, walau bertemu dengan ma tetap beramal sesuai dengan pengalam bait waqad yubaqul amalu. Contohnya seperti dalam syair, Ya laita ma ummana syalat na'amatuha ima ila jannatin ima ila narin. artinya barangkali burung onta ibu kita entah terbang ke surga atau ke neraka. Ma'alu syahid laita ma ummana syalat. Laita adalah salah satu akhwatnya inna. Laita tetap beramal meskipun bertemu dengan ma zaidah. Ummana dinasobkan sebagai isimnya laita dengan alamat nasob fathah. Adapun jumlah syalat adalah jumlah fi'liyah marrofa karena menjadi khobarnya laita. Tetapi pendapat yang menyatakan tetap beramal itu pendapat yang syadz. Lalu pendapat mana yang sahih? Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa inna wa akhwatuha tidak beramal ketika bertemu dengan ma zaidah. Pendapat siapakah itu? Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Sibaweh. Rasanya tidak mengherankan Imam Sibawai berpendapat demikian. Karena di dalam Al-Quran pun innama disebutkan sebanyak 25 kali, diantaranya innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Dan ada 23 ayat lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kesemuanya tiada yang beramal. Khusus bagi laita, Imam Sibawai memberi kelonggaran dengan pendapatnya bahwa laita yang bertemu dengan ma itu boleh beramal dan boleh tidak. Demikianlah bait tadi menjelaskan mengenai gagalnya pengamalan inna wa akhwatuha terhadap isim yang dimasukinya. Dalam ruang lingkup kehidupan nyata pun sama. Tidak semua yang kita rencanakan berhasil. Banyak realita yang tak seindah ekspektasi. Tapi jangan pernah menyerah karena kegagalan Adalah resiko dari setiap upaya menuju kesuksesan. Jika kita takut dan terus menghindari kegagalan, berarti kita tidak mau menemui kesuksesan. Sekian, terima kasih.